Hai, welcome back to my YouTube channel Tani Hastings. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kali ini aku lagi bersama Clarin. Kebetulan dia lagi student visa. Kita akan share pengalaman Clarin, cara-cara untuk apply student visa dan persyaratannya. Hai Clarin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Baik. Ini banyak banget yang tanya gimana sih cara ke Australia selain pakai visa WHV. Karena kan kalau WHV itu bisa hanya bisa apply di bawah 30 tahun. Tapi kalau student visa bisa lebih dari 30 tahun? Iya bisa, tapi untuk pathway-nya, untuk graduate visa nanti setelah sekolah maksimal 35 tahun sekarang untuk aturan yang baru. Oh gitu, itu aturan Gitu. baru. Oke deh, sekarang langsung aja kita tanya ke Clarin bagaimana sih syarat-syarat visa student. Oke deh, Clarin, bagaimana cara syarat-syarat untuk visa student itu? Pertama itu yang penting IELTS dulu ya Kak. Iya. IELTS ini bergantung kita mau ambil jurusan apa. Kalau aku kan ambilnya Management of Hospitality. Itu minimal harusnya cuma 5,5 aja. Gampang banget kan itu 5,5, IELTS dasar lah bisa. Terus tapi kalau untuk yang nursing, untuk yang pokoknya daerah kesehatan gitu, udah IELTS 7. Karena dia kan belajar tentang medical, tentang kesehatan gitu-gitu ya. Oh, oke. Itu. Jadi Clarin sekarang lagi student visa apa? Student visa subclass 500. Jadi setelah IELTS, Ya. nanti kita juga diminta untuk buat GTE atau Genuine Temporary Entrance. Indonesianya apa tuh? Bahasa Indonesia. Intinya kita mau nulis kenapa kok kita pengen study, kenapa kita mau ke Australia, terus rencananya apa, lulus mau bagaimana, mau kemana, kayak gitu. Oh, itu harus dijelasin. Pakai Harus surat. Iya, satu lembar aja. Satu lembar aja. Kalian jelasin kenapa kalian mau jadi Study. student visa, Benar. jadi study ke Australia. Benar. Apa aja rencananya. Benar. Cuman itu aja harus ada tanda tangan atau harus disahkan atau harus nggak ada sih. Jadi Nggak ada. pakai full bahasa Inggris, Full bahasa satu Inggris. lembar, background kita, alasannya study itu apa. Oh, oke. Nyambung nggak? Oke. Berarti kali ini apa jurusan apa sekarang Clarin sekolah? Aku Management of Hospitality, karena kemarin kan aku kerjanya di bidang hospitality juga. Terus di Alice Spring juga kampus yang buka untuk international student waktu itu tahun 2002 aku apply visanya, yang open ya Management of Hospitality itu. Jadi nyambung dari kerjaan sebelumnya ke study yang pengen aku apply itu tadi. Oh, oke. Hospitality itu lebih ke describe lebih detail, kayak lebih ke memasak kah, cookery kah, itu beda? Kalau aku belajarnya karena hospitality ya, perhotelan, pariwisata, jadi kita belajar semuanya hampir mulai dari stock take, cara order, terus bagaimana manage kitchen, barangkali nanti bakal kerja di kitchen, terus di depan customer service. Jadi intinya di sekolah ini para murid itu dididik bagaimana kalau misalnya kita sebagai business owner di hospitality, pariwisata gitu, untuk bisa menghandle di segala departemen gitu. Oke, alright. Balik lagi, kalau misalkan kerja di kitchen itu berarti lebih ke chef atau gimana? Itu ada namanya kitchen management. Kitchen management. Kitchen Itu lebih management. ordering ya? Lebih ke masak, chef, semuanya tentang kitchen. Tapi nggak bisa kerja di depan sebagai manajer, itu nggak bisa. Oh, Sedangkan gitu. kalau hospitality udah mencakup semuanya, bisa masak, bisa di depan. Bisa, berarti bisa jadi manajer di depan Bisa, juga. bisa. Oke. Berarti kalau beda ya, berarti hospitality sama cookery sama chef itu beda? Beda. Oke, beda. Oke, catat ya, itu beda. Aku pikir itu Iya. termasuk lebih ke chef. Oke, balik lagi ke syarat-syarat visa student.
Apa aja sih syarat-syarat visa student kalau bisa Clarin jelasin sama teman-teman yang lain yang mungkin pengen tahu gimana sih caranya, apa sih persyaratannya, susah apa enggak, berapa biayanya, mungkin bisa Clarin Jelas. satu-satu dijelasin ke teman-teman. Iya, untuk masalah susah atau enggak itu susah-susah gampang. Tadi IELTS itu berdasarkan jurusan yang pengen kita ambil. Kalau aku kan manajemen hospitality cuma 5,5. Terus GTE tadi Genuine Temporary Entrance menceritakan background, planning kita setelah studi bagaimana. Terus syarat ketiga, bank reference itu harus menunjukkan berapa banyak tabungan kita di account bank kita. Berapa itu kira-kira minimal untuk apply student visa? Total study selama, kalau aku kan 2 tahun. Iya. Total study selama 2 tahun itu plus 10.000 kayaknya. Dulu ya 2022, nggak tahu kalau yang 2024 sekarang kayaknya lebih. Oh, itu referensi tabungan harus 10.000. Plus misalnya aku habis 25.000 atau sekitar 250 juta untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun Iya. SPP aja, atau bilangnya sekarang UKT gitu Iya, ya, UKT, SPP. SPP. Di kampung SPP ya. SPP. Terus Jadi satu semester aku kan 70 juta, dikali 4 semester total 280 juta. Iya. Ditambah 100 juta. Oh, berarti Itu bank reference-nya. Bank reference-nya. Berarti kalau misalkan student biayanya 280 juta selama 2 tahun 4 semester, kita harus menambahkan 100 juta dari 280 juta. Jadi kita harus ada tabungan 380 juta di tabungan. Iya, gitu ya. Segitu. Oh, gitu. Dulu Clarin emang udah ada tabungannya apa gimana? Pengalaman Clarin sendiri coba jelasin biar ada bayangan. Dulu aku rencananya itu mau pulang ke Indonesia. Jujur aku nggak ada tabungan Kak waktu itu. Oke, berarti dulu WHV ya? Iya, saya dulu WHV. Terus uang udah dikirim ke Indo kan, ini ya semuanya udah dikirim ke Indonesia, ke Bapak Ibu. Ya udah, terus tiba-tiba kok pengen study ya, lihat berubah pikiran, tadinya mau for good terus. Karena memang ya begitu mudah membolak-balikan hati. Banyak teman-teman sih waktu itu, teman-teman yang support, motivasi, gimana kalau sekolah aja enak lo begini-begini. Akhirnya pinjam ke teman solusinya. Jadi pinjam ke teman, duit yang 280 juta itu pinjam ke teman. Tapi teman-teman yang udah ada di Australia ya. Jadi teman-teman, jadi dulu itu Clarin itu WHV, sebenarnya dia bisa aja pakai duit sendiri, tapi dulu karena dia mau for good ke Indo, jadi dia kirimin tuh duit semuanya. Nggak mau balik lagi ke Aussie, ternyata berubah pikiran. Untung ada teman-temannya yang baik nih minjemin duit 280 juta. Enggak, 380 juta dong. 380 juta. Baik-baik. Baik. Rezeki sekali kau punya teman baik. Tapi nanti gantian Kak, waktu next semester mereka mau apply juga gantian kamu gitu. Kamu yang bantu. Oke. Terus udah gitu apalagi Clarin selain IELTS, apa namanya, bank reference, terus apa lagi tadi? GTE. Jadi rangkuman background, terus apa lagi? Terus ijazah terakhir ini bergantung juga jurusan apa yang kita ambil, jenjang apa yang kita ambil. Misal aku ambil diploma, kakak ambil S1. Jadi kalau misal aku ambil diploma, yang ijazah yang perlu di provide ya ijazah SMA. Oh, gimana kalau kamu mau ambil diploma di Australia, kamu pakai persyaratannya ijazah SMA. Tapi kalau misal kakak waktu itu udah S1 di Indonesia nih di sini down degree kayak ambil diploma yang lebih murah. Kita kan ambil yang lebih murah. Itu bisa pakai yang S1 juga. Bisa pakai S1 itu yang jadi S1 apa diploma di sini apa gimana? Diploma misal kakak belum S1 nih ya di Indonesia. Terus mau ambil gelar diploma di Australia. Nah, itu bisa pakai ijazah SMA. Oke, bisa ijazah SMA. Nah, karena di case aku pernah S1, terus ambilnya diploma, ya udah bisa pakai yang S1 itu. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya mau pakai S1 atau D3, SMA, ijazah SMA pun bisa. Apa bedanya dong kalau gitu? Apakah ada nambah poin di apa atau apa sama aja? Bener. Itu nanti poinnya ketika kita mau apply PR. Permanent residency, oke. Berapa itu poinnya? 65? Oh, enggak untuk itu kalau SMA berapa, kalau
ijazah S1 berapa nambah poinnya? Kayaknya SMA nggak ada poin, tapi S1 itu Ada kayaknya poin? 5 atau 10. Oh, Coba lumayan. dicek dulu. Iya, oke. Kayaknya Terus enggak. abis Bang, oke, selanjutnya setelah Bang reference, apalagi? Udah ijazah, apalagi? Employment approval letter itu kalau udah kerja di perusahaan, suatu perusahaan misalnya, minta surat dari manajer bahwa Clarin, Teni bekerja di perusahaan ini, mau nunjukkan ke orang imigrasi Australia bahwa kita itu kerja gitu. Jadi si penghasilan dapat dari kerjaan gitu apa gimana? Gimana kalau misalnya si kerjaan itu berbeda dengan jurusan, apa boleh? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. cuman concernnya itu lebih kayak ke background sih, Kak. Karena aku Apa mereka backgroundnya akan pikir-pikir? pikir-pikir, soalnya backgroundmu, misal aku kemarin kan backgroundnya matematika kan, terus masih nyambung ke manajemen of hospitality, Iya. karena kan managing gitu. Nah, kalau kakak misal di Indonesia backgroundnya health apa nursing Iya, gitu iya. kan, terus di sini mau ambil management of hospitality, itu kayaknya kurang nyambung Oh, gitu. itu kemungkinan diterima apa enggak kalau misalkan mereka di Indonesia backgroundnya seperti itu, karena kan balik lagi ke biaya. Tahu sendiri kan nurse berapa ratus juta. Benar. Nurse itu kalau nggak salah berapa, 800 juta ya? Berapa ya? Kayaknya yang 1 M. bachelor Barusan kita sampai apa namanya, employment approval letter. Jadi apa itu tadi? minta referensi Dari- ke manajer di perusahaan tempat kita kerja. Oh, oke. Terus selanjutnya apa persyaratannya? Kalau yang udah di Australia kayak caseku mau melampirkan visa sebelumnya, tapi kalau dari Indo nggak perlu sih. Oh, gitu. Jadi kayak misal visa sebelumnya, jadi kayak misalkan visa terakhir apa gitu. Iya, benar. Oh, oke. Terus selanjutnya apa? Ini mungkin yang ngeboost ya, bisa memboost kepercayaan orang ini, kan kita nggak tahu. Kalau teman-teman punya sertifikat, misalnya pernah ikut pelatihan cooking, kayak misalnya aku kan tentang manajemen of hospitality, pernah pelatihan barista, misal kayak gitu, atau workshop tentang customer service, itu bisa banget dicantumkan. Oh, itu trainingnya Terserah kakak mau dari manapun sertifikat itu. itu boost juga ya? Soalnya waktu itu agenku tanya punya sertifikat training enggak, karena ini bisa memboost, mungkin nggak 100% ya Kak, Iya, tapi at least tapi membantu. Cuma tapi semuanya tetap kembali ke keputusan IMI lagi sih. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan semuanya lengkap, apa kemungkinan ditolaknya minim apa gimana? Kalau misalkan apa ada kemungkinan ditolak atau emang bisa jadi ditolak karena kemungkinan sekarang kan udah banyak ya Iya. international student mau ke sini. ya? Mungkin dari statement KTE itu tadi Iya. nggak jelas background sama jurusan yang Nggak kita jelas. ambil itu nggak nyambung, misal kayak gitu. Oke. Jujur aku nggak ngerti kenapa kadang bisa ditolak. Mungkin bank referensinya juga nggak cukup Oke. uangnya, atau tiba-tiba pas mereka random check ada uang tiba-tiba masuk 100 juta, bisa jadi. Banyak kemungkinan sih Kak sebenarnya. Oh, gitu. Emang nggak bisa ya kalau misalnya tiba-tiba ada duit di tabungan? Agak mencurigakan sih. Itu Kak, ya. kayak referensi statement 3 bulan terakhir apa gimana? Kamu kasih? Enggak, karena itu kan random check aja Random kan. check, oke. Random check Berarti aja. kamu kalau di Australia ambil statement di bank bahwa Iya. kamu mempunyai uang segini. Oke. Sekarang selanjutnya aku mau tanya background kamu dulu di mana dan asli mana? Background kamu apa? Pas di Indo. Iya. Aku aslinya dari Surabaya. Mm-mm. Terus aku dulu itu guru matematika, ngajar. Ya udah, terus dengar-dengar ada WHV, ya ikutlah aku WHV. Iya. Sampai ketemu Kak Teni, bekerja bareng. Bekerja bareng dulu pas zaman kita ngebabu ya. Zaman susah, Zaman susah. Sampai nggak ada sekarang kita staff. masih kerja juga. Jadi Clarin juga kerja sama aku, cuman karena dia student kadang dia availability-nya kurang. Jadi kadang ini mau dikasih jamnya yang mana gitu, karena kan dia sibuk kuliah. Terus student itu bisa kerja juga. Tolong dong jelasin Yep. gimana sih, kadang orang pada nanya, aduh gimana mahal banget, gimana nih. Coba Clarin kasih kisi-kisi atau pengalaman Clarin, sebenarnya kita bisa support hidup nggak dengan student visa? Sebenarnya kalau dari caseku
Alhamdulillah bisa. Karena awalnya memang aku kayak gitu, cukup nggak ya. Tapi di kuliahku itu jadwalnya 2 weeks on, 2 weeks off. Jadi 2 minggu masuk, 2 minggu libur. Nah, waktu libur itu kami boleh kerja unlimited hours. Karena kan sekarang udah 24 hours ya Kak per Iya, minggu limitationnya. Kalau gitu case-nya, ambil job yang sekiranya dia bisa punya weekend rate. Weekend rate itu weekend yang ada Saturday rate, ada Sunday rate yang penalti ya. penalty one. Kayak Jadi kan gitu. beda-beda ya, soalnya kadang ada yang kasih Sabtu itu sama Flat rate, gajinya misalkan 300.000 per jam di weekday Senin sampai Jumat, Sabtu juga sama Minggu. Tapi ada juga yang emang ada kena penalti. Jadi kalau misalkan Sabtu itu 125% ya. Kalau Minggu misalkan 1,5. ke Minggu 1,5. Jadi diusahakan kalian cari kerjanya yang ada Kak Penny lah yang membantuku waktu itu mencari kerjaan. Ya lumayan lah kan, Bisa. makanya ini kalau misalkan kalian ya di Indo emang harus ada temen atau share. Barangkali pas waktu itu kalian tanya ada lowongan di tempat kalian ya. Koneksi, bener Koneksi sih. itu paling penting dan paling ampuh dapat kerjaan ya Clarin. Benar. Terus fee-nya berapa nih Clarin student visa? Ini dari awal untuk apply visa student itu awal-awal kan memang susah ngumpulin uang bank reference, itu kan mungkin a bit challenging ya Kak. Challenging banget ya. Challenging, tapi karena ini caseku aku kan pinjam teman-teman. Kalau mungkin Kakak punya saran pas untuk teman-teman yang di Indo kali ya. Aduh, aku kurang tahu student visa to be honest. Jadi makanya aku panggil ini Neng Clarin ke dia yang lebih tahu secara gimana penjelasannya. Menurut kamu di Indo apa kamu ada bayangan untuk kasih kisi-kisi kalau di Indo? Bisa diterapkan juga sih Kak, saling bantu ke sesama teman gitu. Mungkin teman punya tabungan 50 juta, pinjemin, nanti gantian minjemin yang ke orang-orang yang benar-benar terpercaya ini ya. Jadi saling bantu. Terus itu kayaknya yang agak susah. Terus IELTS itu waktu itu harganya 5,5 juta. MCU, cek kesehatan. Harus ada cek kesehatan juga ada, ya? tapi ketika visanya lodge gitu kan. Lodge dulu. MCU di sini, ini di Alice Spring ya. Kalau di Indo kayaknya masih 2 jutaan nggak sih? 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau di Alice Springs ini udah 4 juta. 4 juta loh. $400. Terus sama bayar visa, sama bayar semester pertama. Oke, jadi yang dipersiapin itu semester pertama harus bayar full. Yes. Berarti kalau misalnya 280 juta, kalian harus bayar 70 juta. Fee-nya berapa? 4 juta? Iya. Sama fee, sama IELTS 5,5 juta. IELTS berapa? 5,5. 5,5 juta? Iya. $550 di Australia. Berarti di Hilton kemarin aku. Oh gitu, anjir mahal banget. Berarti lebih murah di Indo dong. Iya, Indo berapa? 300. Soalnya 300 kan 3 jutaan. harus ke sini, dia datangnya dari Adelaide Kak. Oh gitu, jadi mereka datang ke sini untuk tes. Oh my god. Jadi karena Alice Spring ini kecil, mereka cuma ngadain 3 kali setahun. Oke, berarti kamu harus booking dulu. Oke. Berarti setelah IELTS apa lagi yang harus disiapin biayanya? Visa IELTS, MCU, tapi nanti kan itu masih ada lodge. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke. Berarti kalian harus siap-siap aja. Sekitar berapa tuh kira-kira? 75, sekitar 80-90 juta. 90 juta. Yang harus cash dulu, uang kita sendiri. 90 juta. Bayar, udah gitu kalian bisa kerja. Terus bisa nabung lagi untuk semester selanjutnya. Bisa. Berarti kamu balikin lagi dong duit. Iya, kemarin. Tapi kalau visanya udah granted langsung dibalikin lagi. Terus mereka gantian yang pinjam. Gitu. Nih gitu cara Clarin nih. Kamu beruntung punya teman baik itu. Alhamdulillah. Cari temen ngasih pinjam duit susah loh, apalagi ratusan juta, apalagi puluhan juta. Satu orang aku pinjam 10.000 Kak, 100 juta dikasih sama dia. Saking percayanya itu, alhamdulillah sih banyak. Kamu beruntung, anak soleh. Banyak orang Indo yang baik di sini tuh banyak. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ada yang nggak baik, ada yang baik. Jadi ya harus yang pasti satu harus kuat mental.
Kalau Clarin mungkin beruntung bisa mengharapkan bantuan teman, tapi kalau bisa kalian sendiri, ya usahakan kalian sendiri. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ada teman baik, terus ada cara lain, ya ambil cara Clarin. Terus udah gitu, apalagi saran Clarin? Mendingan kalau pengen student visa, WHV dulu ke sini, ke Boleh. Australia. Lebih gampang kan daripada apply di Indonesia kalau mau student. Iya Is benar, it? WHV itu menolong banget sih Kak. Tapi jangan lupa saingan kita juga banyak. Soalnya waktu aku pertama datang ke sini itu bahasa Inggrisnya aku waktu itu pede banget, aku bisa kok bahasa Inggris. Tapi ternyata kita kan nggak pernah belajar aksen Australia. Iya. Ternyata bukan agak susah. Susah. Tapi learning by doing kan. Iya. Practice make perfect. Iya. Jadi alhamdulillah. Apalagi Clarin emang background itu guru. Jadi emang dia tuh suka belajar. Jadi IELTS kurang belajar gitu loh. Iya. Gimana caranya ngeboost? Katanya Clarin ada ada saran untuk gimana caranya supaya kalian bisa dapat nilai gede, karena sekarang minimum itu 45,5 ya. Tapi yang 7 itu yang kata Clarin kemarin. Jadi waktu aku awal WHV itu IELTS-ku cuma 5,5. Terus karena udah 3 tahun di Australia pakai WHV itu, terus pasti belajar itu tetap ya Kak ya. Aku pakai buku Cambridge edisi bolong-bolong karena aku belinya second hand waktu itu. Edisi 3, 5, 6, 10, 11 itu aku pelajari semuanya strukturnya, terus minta native speaker buat ngoreksi writingku bener apa enggak, terus pronunciationku bener apa enggak. Alhamdulillah dapetnya 7. Wow, keren. Kamu bawa nggak bukunya? Liatin dong ke teman-teman yang lain. Nggak bawa. Ya, katanya mau dibawa kemarin. Lupa, ini tuh pulang sekolah pemirsa. Oh, ini lagi bajunya. Ini kemarin aku tanya Clarin, aku mau share dong sama teman-temanku karena banyak banget di kampungku pengen tahu caranya ke Australia selain WHV. Terus Clarin bilang, aduh Kak, besok aku habis kuliah ya ini pakai baju kuliah ini kayak di Indonesia. Aku bilang ini Ibu. Semuanya bener nih pakai rok hitam pula. Coba berdiri. Lihat deh. Ya ampun. Ini kebesaran ini. Terus ada lagi yang tanya, Clarin banyak banget yang tanya ke aku. Kalau misalkan Kak kerja di luar negeri, cewek aman gak sih? Kak kalau kerja di luar negeri pakai kerudung bisa gak sih? Ini dia, Clarin coba jelaskan. Di mana-mana orang jahat itu ada ya Kak ya. Jadi kita tetap harus aware, tapi selama kita baik, terus koneksi teman kita, bergaulnya sama teman-teman yang kita tahu sifatnya bagaimana. So far alhamdulillah baik. Untuk masalah atribut keagamaan seperti berkerudung, pakai kalung salib atau pakai turban kayak orang India, so far nggak ada masalah. Nggak ada diskriminasi. Paling kalau kita kerjanya di mesin-mesin yang high risk kayak gitu, mungkin jilbab agak dimasukin biar safety first gitu kan, biar nggak ketarik ke mesin. Tapi kalau untuk hijab sendiri nggak ada masalah kok. Jadi buat Clarin nggak ada kesusahan untuk mencari kerja karena berhijab? Nggak ada, karena di Australia ini kan lebih ke performa kita ya Kak. Kalau kita punya, apalagi yang punya pengalaman, misal kerja di kafe dulu di Indo pernah jadi barista, meskipun berjilbab, meskipun yang jilbab panjang atau gimana, insya Allah masih tetap dapat kerjaan. Iya sih. Aman kan kerja di Australia cewek ya? Aman Insya Allah banget, aman. insya Allah. Look, Insya ini Allah, nih insya contoh Allah. Neng Clarin. Dia background guru, TK tinggi ke Australia, pakai visa WHV, udah gitu nabung, berubah pikiran, dapat rezeki jadi student. Alhamdulillah. Jadi udah berapa tahun nih di Australia berarti Clarin? Ini tahun ke-5 kayaknya. Tahun ke-5. Oh my god. WHV 3 tahun, terus kuliah ini 2 tahun, insya Allah tahun ini selesai. Berarti WHV 3 tahun, terus kuliah 2 tahun? Iya. Oke. Terus coba dong share pengalaman Clarin, pekerjaan yang udah pernah dilakuin sama Clarin selama dulu WHV sampai sekarang student. Biar ada bayangan untuk mensupport nabung untuk student, barangkali ada juga nanti yang udah WHV mau jadi student itu ada bayangan kerjanya apa aja, terus udah gitu
gajinya bagus apa enggak, terus udah gitu apa penting kita harus menabung dan tidak boros. Tolong jelaskan. Eh, perjalanannya cukup jauh. Dari awal datang itu aku kerja di farm. Nah, jujur farm itu kerjanya berat banget. Banyak banget farm yang sudah saya lalui. Aduh, Salah untung aku satunya enggak. enggak berat banget Kak. Salah satunya tuh pernah kerja di peternakan ayam. Itu ambilin telur ayam sama ngecek kualitas telur ayam juga. Jadi aku juga mendampingi dokter hewan untuk ambil telur ayam buat sampel kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya kerjaannya gampang, tapi bau dan kotor. Terus kerjanya juga dari pagi sampai siang aja, nggak sebanyak di saat ini di Alice Spring. Terus pindah ke Alice Spring, dapat kerjaan ya di hospitality itu. Berarti dulu pernah di farm cuman peternakan ayam aja? Ada yang lain juga. Oh, Tapi gitu. banyak sih Kak, Banyak. bergantung season kan. Cuma Iya. ayam itu yang lebih Jadi paling sulit itu kerja di perkebunan. Perkebunan. Teman-teman, kalau Perkebunan orang-orang yang di susah. Indo bisa nggak kerja di kebun itu, kerja di perkebunan itu susah, berat. Mungkin bagi orang ada yang suka, ada yang suka outdoor, ada yang nggak cocok sama hospitality, ada juga. Oh, ada juga beda-beda ya. Bergantung. Itu per jamnya bagus nggak di perkebunan? Bergantung. Kalau misal picking mango, kadang ada yang piece rate. Ya. Bergantung berapa banyak yang kita petik. Ya. Tapi kalau aku di ayam itu hourly, sama kayak di hospitality kayak sekarang. Tapi yang paling bagus sih di Alice Springs ini, karena ini kan memang pariwisata ya Kak di sini. Oke. Jadi menurut Clarin, apa saran untuk teman-teman WHV yang akan mau WHV, yang akan mau student? Menurut Clarin, tempat yang paling bagus untuk dikunjungi pertama kali untuk cari duit di mana? Kita di Alice Springs maksudnya di mana? Di kampung apa gimana? Apa di kota? Oh iya, di regional area sih. Regional area. Di kampung ya? Di kampung. Di kampung itu lebih banyak opportunity untuk cari kerjaan. Kadang kan di kampung juga banyak resort gitu kan Kak. Iya, aku pernah bener. juga jadi cleaner. Kak Teni yang ngasih kerjaan waktu itu yang sama si Yang mana? Yani yang di YMCA itu. Oh iya Kak? Kayaknya iya. Oh yang sama si Yani aku bilang Clarin. Oh iya. Karena tapi Lupa gue. meskipun kerjaan cleaner teman-teman gajinya oke. Dan kerjaannya juga nggak yang capek-capek gimana, enggak. Tapi waktu itu malam sih biasanya available untuk cleaning kayak gitu. Oke. Mau share ke teman-teman semua bahwasanya nggak ada yang menghalangi kita buat study ke abroad, study ke luar negeri. Meskipun dulu aku pengen banget dapat beasiswa kan Kak, tapi nggak dapet. Terus salah satu persyaratan beasiswa kayak misalnya Australian Award Scholarship, kalau tidak salah itu ada beberapa jurusan yang mengharuskan kita kembali ke negara asal. Nah aku mikir kayaknya nggak bisa kembali ke Indo gitu kan. Terus akhirnya dengan tekad menabung dan meminjam ke teman-teman akhirnya alhamdulillah bisa study. Jadi teman-teman yang sekiranya kayak aku dari orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, bahkan ke bawah pun kayak aku susah, bisa banget sekolah ke luar negeri, pinjam teman deket, saudara, pakai biaya sendiri, menikmati bagaimana sih Australian education standard itu. Dan alhamdulillah masya Allah luar biasa. Ya luar biasa sekali Luar biasa. Clarin. Aduh. Terus suka dukanya Clarin gimana? Suka duka di Australia? Kangen keluarga kali ya, sama makanan. Tetap ya makanan. Sambal. Tapi kan ada Asian store, jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, not a big deal sebenarnya. Masih tetap bisa masak ya. Apa namanya di rumah. Bisa. Beli di toko ASEAN. Oke, sekarang aku mau tanya apa sih kesan dan pesan Clarin untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia ataupun yang mau apply WHV atau mau apply student. Coba Clarin bikin motivasi untuk mereka teman-teman. Banyak-banyak membaca, research, karena tiap tahun peraturan itu beda dari orang ini. Terus kalau mau apply, go for it, nggak usah takut. Kalau bisa diusahakan, insya Allah pasti bisa.
apalagi. Ya Tidak ada udah yang sih. nggak bisa ya, tidak ada yang Heeh, nggak mungkin. insya Kalau Allah kita bisa mau semua. berusaha dan bekerja keras dan belajar sungguh-sungguh pasti ada jalan ya. Nggak ada Mm-mm. kata terlambat. Lambat. Oke deh Clarin, makasih banget ya udah mau datang ke rumah terus mau ditanya-tanya mengenai pengalamannya Clarin supaya teman-temanku yang spesialnya orang kampung ya, aku jadi banyak banget orang Tasik ini yang subscribe aku. Thank you teman-teman udah subscribe video aku. Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman yang di online sana. Pengalaman Clarin menjadi student visa, cara-caranya dan suka duka menjadi student visa ya. Iya benar-benar. Oke deh, makasih ya. Bye, see you next video. Mwah.